Spenduka, cerdas, cakap, berakhlak mulia. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Spenduka. Kali ini kita akan melakukan podcast perdana yang berhubungan dengan Adiwiyata. Oleh karena itu, kita menghadirkan narasumber yang fenomenal dan tentunya pasti semuanya juga sudah tahu. Siapa dia? Halo, perkenalkan nama aku Eka dari kelas 87. Oke, Mbak Eka, mungkin bisa diperkenalkan lebih lengkap ya. Siapa tahu nanti adik-adik kelasnya atau kakak kelasnya itu bisa tahu jelas gitu ya, siapa Bu. sih sosok Eka ini. Iya Bu, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Trimanunggalasari dari kelas 87. Saya biasanya dipanggil Eka atau Sari. Jadi kakak-kakak semuanya bisa memanggil saya Eka atau Sari ya. Oke, perlu diketahui ya warga Spenduka, Eka ini adalah Ketua OSIS di SMPN 23 Malang dengan berbagai kegiatannya, dengan kesibukannya, tetapi dia masih mau menyempatkan diri untuk podcast kali ini. Terima kasih Eka untuk kedatangannya kali ini. Kak, ini saya mau tanya nih yang berhubungan dengan sekolah SMP 23 Malang, kaitannya dengan Adiwiyata. Menurut kamu sekolah kita ini sebenarnya sudah beradiwiyata atau belum sih, Kak? Sudah Bu, sudah beradiwiyata. Iya Bu, oh gitu. Sudah tahu. Oke, sudah beradiwiyata. Kalau menurut kamu sendiri nih, adiwiyata itu apa sih, Kak? Jadi dimulai dari kata adiwiyata terlebih dahulu. Adiwiyata itu berhubungan dengan lingkungan. Oke. Maka dari itu jika digabungkan sekolah adiwiyata, maka sekolah adiwiyata adalah sekolah yang mendukung adanya pelestarian lingkungan dan juga mendukung segala sesuatunya tentang lingkungan. Bisa dibilang sangat amat sekolah yang cinta lingkungan gitu. Oke, terima kasih. Jawabannya yang sangat gamblang sekali ya. Tapi ini Kak, ngomong-ngomong masalah sekolah yang mencintai lingkungan, berbudaya lingkungan nih, tentunya di sekolah ini sudah menerapkan beberapa kegiatan ataupun program-program dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan. Menurut kamu sendiri nih Kak, apa saja sih yang sudah diterapkan oleh SMN 23 Malang untuk mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan? Jadi yang pertama, agar kita SMP Negeri 23 Malang itu mendukung agar sekolah ini lebih terlihat adiwiyata, yaitu kegiatannya yang pertama ada semut. Semut. Yang kedua ada gradasi. Yang ketiga ada ekstrakurikuler Laskar Lingkungan. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu semut. Semut adalah sejenak memungut, yang dimana kegiatan ini yang ikut berkontribusi yaitu warga SMP Negeri 23 Malang itu sendiri. Jadi ketika mereka sudah selesai pembelajaran, yaitu waktu pulang, bel pulang sudah berbunyi, mereka ketika keluar dari gerbang akan bertemu dengan kakak-kakak OSIS yang menyediakan tempat untuk mereka membuang sampah. Jadi nanti ketika di jalan mereka menemukan sampah, oh ini sampah mending dipungut lalu dibuang di ketika mau pulang gitu Bu. Jadi bisa bersedekah sampah dan juga menjaga lingkungan. Oh bagus ya, bagus ya. Itu untuk kegiatan semut ya. Lalu lengkap sekali penjelasannya. Tapi kalau untuk yang gradasi tadi gimana? Oke Bu, untuk yang gradasi ini gerakan menyumbang sampah Indonesia. Ini jadi SMP Negeri 23 Malang ini dari pihak sekolah menyediakan yang namanya gradasi. Gradasi ini jadi nanti anak-anak itu disuruh untuk membawa botol plastik bekas, disuruh untuk membawa. Jadi biasanya ibu-ibu kalau masak kan pasti ada sisa minyak tuh. Sisa minyak itu jangan dibuang, bisa disumbangkan dan dimanfaatkan lebih baik lagi dengan adanya gerakan gradasi dari SMP Negeri 23 Malang ini. Sebuah langkah yang cukup brilian ya kalau menurut saya. Jadi sesuatu yang semula dibuang nih tidak ada nilainya, tapi bisa disedekahkan, bisa ada nilai ekonomisnya, kemudian juga ada nilai dari sisi religinya ya. Oke. Nah,
Kalau tadi Kak sudah menjelaskan masalah gradasi, kemudian semut, Iya. kemudian ada lasling juga Iya. nih. Nah, tentunya di sekolah kita itu pasti akan memiliki ikon ya, Iya. yang akan berbeda dengan sekolah-sekolah lain meskipun sama-sama beradiwiyata. Iya. Nah, kalau menurut Eka sendiri, ikonnya SMPN 23 Malang ini apa sih yang sangat dikenal sehingga orang lain itu bisa tahu, oh itu miliknya SMP 23 Malang gitu, bukan milik sekolah-sekolah lain. Oke. Gimana menurutmu, Kak? Jadi yang pertama yang paling mencolok dari SMP Negeri 23 Malang agar bisa dikatakan sekolah adiwiyata, yaitu yang pertama ada produk Jelly Cur Jelly He. Jelly Cur, bentar. Jelly Cur, Jelly He. Oh, Iya. oke. Yang itu terbuat dari kencur dan jahe Iya, maksudnya. betul sekali. Jelly kencur dan juga jelly jahe. Itu adalah ikon yang paling mencolok dari SMP Negeri 23 Malang. Tidak dapat ditemukan di sekolah lain gitu. Oh iya. Itu yang Iya ya, memang belum saya tahu ya, belum saya pernah lihat di sekolah-sekolah lain ataupun di toko pun itu belum menjual. Kalaupun ada itu permen ya, Iya, bukan betul, jelly ya. Iya. Oke, mungkin ada yang lain selain jelly cur, jelly he? ada juga yang namanya kolam ikan. Nah, kolam ikan dari SMP Negeri 23 Malang ini terletak di sebelah kantin kita, SMP Negeri 23 Malang. Jadi, kegunaan kolam ikan ini bisa berkontribusi dalam bidang ekonomi. Jadi bisa diperjualbelikan dan juga bermanfaat untuk memajukan SMP Negeri 23 Malang ke depannya. Gitu, Bu. Oh, bagus sekali ya. Dari sisi tadi kegiatannya sudah jelas banget ya, sudah lengkap, kemudian dijelaskan secara gamblang, Iya, detail Bu. oleh Eka. Kemudian dari sisi ikonnya yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain tadi juga sudah disampaikan. Nah, sekarang nih dari sarana prasarana mendukung, kegiatannya mendukung, ikon Bu. sudah dapat. Iya, Bu. Kalau menurut Eka sendiri dari sisi perilaku siswanya sendiri, itu bagaimana menurutmu? Apakah mereka atau siswa-siswi di SMPN 23 Malang ini sudah mencerminkan berbudaya lingkungan, cinta lingkungan gitu? Iya, Menurutmu Bu. gimana, Kak? Jadi menurut saya ya, warga SMP Negeri 23 Malang ini terbagi jadi dua kubu. Ada yang Dua kubu. suka sekali dengan lingkungan, ada Oke. pula yang tidak terlalu memperhatikan lingkungan. Masih suka membuang sampah sembarangan. Oh ya Allah. Nah, untuk anak-anak yang masih tidak memperhatikan lingkungan ini perlu dibina lagi dengan adanya program-program kita yang tadi itu. Oke. Mungkin semut, terus juga gradasinya itu lebih dilancarkan dan juga lebih dimantapkan lagi, Bu. Jadi, anak-anak yang tidak terlalu memperhatikan lingkungan ini bisa sadar dan juga kedepannya mereka mungkin lebih memperhatikan lingkungan dan cinta lingkungan. Oke. Ya. Oh, jadi anak-anak yang kurang care gitu ya, kurang iya. peduli begitu ya terhadap lingkungan, perlu dilakukan pembinaan. Ya, Pembinaannya itu tadi di antaranya ada di program semut, program gradasi, di mana mereka ikut berpartisipasi Iya, gitu ya. Tapi menurut Eka sendiri selain di program semut ataupun gradasi itu apa sih selain di program itu? Jadi kita kan punya ekstrakurikuler laskar lingkungan ya, Bu ya. Oke, ya. Nah, jadi anak-anak yang terbagi, tadi kan saya udah bilang terbagi dua kubu. Yang Ya. sangat mencintai lingkungan itu ketika dia berkontribusi dalam ekstrakurikuler laskar lingkungan, mereka juga bisa membantu mengingatkan teman-temannya gitu. Bu. Oke, Ya. oh iya, jadi saling mengingatkan Iya, saling nih ya. mengingatkan, betul. Oh iya, dari mengingatkan kebaikan itu kan juga Iya. ada nilai sisi pahalanya Iya, sendiri. betul, Bu. Oh, tadi seingat saya Eka pernah tadi di awal-awal nih, Eka menyinggung ya ada program Sapa. Mungkin bisa dijelaskan program Sapa itu yang bagaimana sih, Kak? Oke, program Sapa itu adalah sarapan pagi yang disediakan oleh SMP Negeri 23 Malang. Jadi Sapa ini bukan hanya sekadar sarapan pagi lalu sudah, tetapi ada juga nilai untuk kita memperhatikan lingkungan, yaitu diperkenankan atau diharuskan membawa bekal makan yang ramah lingkungan atau tidak satu kali pakai. Jadi dilarang untuk membawa botol yang sekali pakai, bekal sekali pakai, itu tidak boleh.
Jadi diharuskan bisa dipakai ulang, dan juga itu kan kalau dipakai ulang bisa kita tidak lagi berkontribusi atau mengurangi perkontribusian sampah ya Bu. Betul, bagus. Kalau kita menggunakan botol ataupun wadah makanan yang bisa dipakai berulang, otomatis kan kita akan mengurangi ini residu sampah plastik ya. Dimana sampah plastik itu sendiri juga butuh pengurangannya 500 tahun loh Kak. Kalau kamu nah oke, menurut saya nih ya program-programnya sudah hebat, semuanya sudah bagus semuanya, kemudian peningkatan karakternya juga sudah dilakukan pembinaan secara intensif ya. Bu. Pastinya nih ya perlu ada yang ditingkatkan. Nah, dari ditingkatkan itu dari sisi kegiatannya itu sendiri apa, kemudian dari sisi sarana dan prasarannya itu sendiri menurut Eka itu apa? Oke Bu, jadi yang perlu ditingkatkan untuk masalah fasilitas ya dari SMP Negeri 23 Malang, yaitu yang pertama, saya ingin ada yang namanya program kotak saran. Jadi anak-anak yang mempunyai keresahan hati, ingin curhat masalah sampah, lingkungan, itu bisa melalui kotak saran. Jadi misal sebagai contoh peristiwa di kehidupan sehari-hari, ada siswa yang kelasnya itu tong sampahnya rusak, mungkin pecah, bocor, jadi tidak bisa menampung sampah secara maksimal gitu Bu. Maka dari itu, kalau misal dia curhat gitu sama kotak saran, itu kan nanti dari pihak sekolah akan diproses dan memberikan kelasnya itu tong sampah baru. Ide bagus ya. Kalau menurut saya sih tidak hanya tempat sampah aja ya, tapi mungkin ada sarana dan prasarana lain yang sekiranya kurang memadai atau kurang layak itu bisa disampaikan oleh siswanya. Dengan begitu kan juga menunjukkan kedekatan ya antara siswa dengan pihak stakeholder ya. Oke Kak, ini nih yang terakhir nih Kak ya. Program sudah ada, fasilitas juga sudah memenuhi, kemudian pembinaan juga sudah dilakukan. Tapi nih Kak, di SMP 23 Malang sendiri itu ya Kak, sumbangsinya apa sih untuk masyarakat luar yang berkaitan dengan cinta lingkungan? Oke Bu, jadi kita ini pernah ya, sekolah SMP Negeri 23 Malang itu pernah menyumbang benih pohon kepada Pokja di perumahan Puri Cempaka Putih. Karena posisinya lumayan dekat dengan sekolah kita, lokasinya. Jadi gitu betul sekali. Kita pernah menyumbang kepada mereka, komunitas lingkungan di perumahan Puri Cempaka Putih. Itu yang pertama. Juga kita juga pernah bekerja sama dalam Pokja sayur di lokasinya sama Bu, di perumahan Puri Cempaka Putih juga. Gitu ya. Jadi ada sumbangsi dari pihak sekolah untuk masyarakat, kemudian kerjasama dengan Pojak Sayur untuk menanam sayur ya. Jadi istilahnya simbiosis mutualisme lah ya. Jadi kita itu saling berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Jadi kebaikannya itu tidak diambil sendiri ya. Seperti di istilahnya di agama kita ya, fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Terima kasih Eka untuk kali ini sudah hadir di podcast kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan oleh warga sekolah yang lainnya. Baik, demikian podcast kali ini yang berhubungan dengan Adiwiyata. Kita akan lanjut dengan podcast yang lainnya, tentunya dengan narasumber yang berbeda dan juga dengan pewawancara mungkin yang berbeda. Mungkin bisa dengan Ibu Windy ya, selaku pembina OSIS lain kali ya, mungkin, atau dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Saya cukupkan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, jaya, jaya terus SMPN 23 Malang.